Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Titi Amarwati kembali lagi untuk di semester 5 ini, yang dimana saya akan mempresentasikan kembali materi yang sudah saya dapatkan di minggu ini. Untuk matkul kali ini yang diampu oleh beliau, dosen Pak Muhas atau Muhammad Asqalani, ialah matkul Leadership and Entrepreneurship. Jadi untuk kali ini saya akan bahas tentang leadership-nya dulu. Untuk bahasan pertama itu ada pengertian dari kepemimpinan atau leadership ya. Nah, jadi pemimpin sendiri itu mempunyai arti bahwasanya adalah individu yang memiliki kemampuan mempengaruhi dan memanfaatkan kemampuan tersebut melalui sikap dan perilaku yang mengarahkan serta memotivasi individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi melalui kesatuan pemahaman dan juga kerjasama. Pemimpin atau pimpinan itu dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila ia memenuhi 4 kriteria pemimpin. Yang pertama itu ada pengaruh. Jadi seorang pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki orang-orang yang mendukungnya yang turut membesarkan nama sang pemimpin. Kedua, itu ada kekuasaan atau power. Ya, seorang pemimpin umumnya itu diikuti oleh orang lain karena dia itu memiliki kekuasaan atau power yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Terus kriteria yang ketiga itu adalah wewenang. Wewenang dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu hal atau kebijakan. Nah, kriteria yang terakhir itu adalah pengikut. Nah, seorang pemimpin nih yang seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, terus ada kekuasaan atau power, serta wewenang, itu tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila dia itu tidak memiliki pengikut yang berada di belakangnya yang memberi dukungan dan mengikuti apa yang dikatakan sama pemimpin. Jadi untuk bisa dikatakan seorang pemimpin, kita itu harus ada 4 kriteria, di mana ada pengaruhnya, ada kekuasaan atau power, ada wewenang, dan juga punya pengikut. Oke, tadi itu kan pengertian pemimpin kalau secara umumnya. Di sini ada pengertian kepemimpinan itu menurut beberapa ahli. Salah satunya itu dari Stoner yang mengatakan bahwasanya kepemimpinan itu adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan antara anggota kelompok. Dari definisi tersebut itu ada 3 implikasi penting. Yang pertama adalah kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau pengikut. Jadi kesediaan untuk menerima pengarahan dari pemimpin, para anggota kelompok itu dapat menentukan kedudukan pemimpin dan membuat proses kepemimpinan itu dapat berjalan. Jadi tanpa bawahan semua kualitas kepemimpinan seseorang itu akan menjadi tidak relevan. Terus yang kedua itu adalah kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. Jadi para pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan para anggota kelompok, tetapi para anggota kelompok tidak dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan pemimpin secara langsung. Meskipun dapat, mereka juga harus melalui sejumlah cara secara tidak langsung. Terus implikasi yang ketiga itu adanya selain dapat memberikan pengarahan, pemimpin itu juga dapat mempergunakan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin itu tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Ini sebagai contoh, itu ada
seorang manajer yang dapat mengarahkan seorang bawahan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, tetapi juga dapat mempengaruhi bawahan dalam menentukan cara bagaimana tugas itu dilaksanakan dengan tepat. Jika dirincikan, ruang lingkup kepemimpinan itu meliputi kepemimpinan, penggunaan pengaruh, terus ada bahwa semua hubungan itu dapat melibatkan pemimpin. Jadi kepemimpinan itu mencakup pentingnya proses komunikasi. Kejelasan dan keakuratan dari komunikasi itu akan mempengaruhi perilaku dan kinerja pengikutnya. Kepemimpinan akan memfokuskan pada tujuan yang dicapai. Pemimpin yang efektif harus berhubungan dengan berbagai tujuan individu, kelompok, dan juga organisasi. Oke, yang selanjutnya adalah tentang fungsi dari pemimpin. Nah, fungsi pokok pemimpin dalam sebuah manajemen organisasi itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan. Jadi, fungsi perencanaan bagi pemimpin dalam manajemen itu merupakan aktivitas yang berusaha memikirkan apa saja yang akan dikerjakannya, berapa ukuran dan jumlahnya, siapa saja yang akan melaksanakan dan mengendalikannya, agar nanti suatu tujuan dari organisasi itu dapat tercapai. Lalu fungsi yang kedua itu ada organizing atau pengorganisasian. Nah, fungsi pengorganisasian bagi pemimpin itu sebagai suatu proses pembagian kerja, melihat bahwa ada unsur-unsur yang saling berhubungan, yakni sekelompok orang atau individu, ada kerjasama dan ada tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Tujuan pengorganisasian itu akan tercapai bila mana tiap-tiap individu itu sadar akan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, sehingga pada akhirnya tujuan itu akan tercapai. Lalu, fungsi yang ketiga itu ada fungsi kepemimpinan, yaitu fungsi kepemimpinan bagi pemimpin adalah implementasi aransemen yang sudah disusun pemimpin melalui dukungan orang lain. Terus yang terakhir, fungsi terakhir adalah controlling atau pengawasan atau juga pengendalian. Jadi pengertian dari pengendalian ini adalah suatu proses rangkaian tindakan pengamatan, pengecekan, dan penilaian suatu pekerjaan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, serta untuk mengetahui apabila pekerjaan yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditentukan atau tidak. Sedangkan bila terjadi penyimpangan, maka akan dilakukan tindakan korektif untuk meluruskan kembali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya adalah sifat pemimpin. Oke, jadi ada 8 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sebagaimana yang diajarkan oleh Sri Rama kepada Wibisana ketika hendak menjadi raja di Alengka yang menggantikan Rahwana kakaknya. Dalam dunia pewayangan, ke-8 sikap atau laku ini itu disebut dengan hasta brata. Yang pertama, ada 8 nih hasta brata ini ya. Yang pertama itu ada Surya Brata. Surya itu kan artinya matahari. Maksudnya, seorang pemimpin itu harus memiliki sifat seperti matahari yang dapat memberikan penerangan kepada dunia. Jadi pemimpin itu harus memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan organisasi. Tentunya harus cakap berkomunikasi dan mengajar bawahan untuk menjelaskan segala yang belum dimengerti. Terus yang kedua itu ada Bayu Brata. Bayu itu artinya angin yang memberikan kesejukan kepada siapapun saat udara panas. Seorang pemimpin itu harus mengetahui dan memahami perasaan dan kehendak serta pikiran anak buah. Jadi bersikap ramah tamah dan juga memiliki budi yang tinggi sehingga dapat memberikan kesejukan kepada segenap bawahannya. Terus hasta brata yang ketiga itu ada Indra Brata. Indra itu artinya hujan
yang memberikan kesuburan. Maksudnya, seorang pemimpin itu harus dapat mengusahakan dan menjamin kesejahteraan yang lahir dan batin bagi orang-orang yang dipimpinnya. Terus yang keempat itu ada dana brata. Dana itu artinya harta atau kekayaan. Jadi seorang pemimpin itu harus dapat menggunakan harta kekayaan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama dan bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Sebaliknya, pemimpin itu bahkan harus memberikan contoh sikap hidup dan cara hidupnya yang sederhana. Yang kelima ada sasi brata. Sasi itu kan artinya bulan, yang dapat membuat senang siapa saja yang menatapnya. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat yang membuat dirinya itu disenangi oleh orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara pemimpin menyenangi dan menghargai bawahannya atau anak buahnya. Yang keenam itu ada yama brata. Yama artinya itu kan jiwa. Pemimpin itu harus tegas dalam menegaskan keadilan seperti halnya Dewa Yama yang tanpa ragu-ragu dan tanpa pandang bulu mencabut jiwa jika perlu mereka yang salah. Terus siapa yang salah itu wajib dikenai hukuman yang setimpal dengan menegakkan keadilan. Yang ketujuh itu Pasa Brata. Pasa adalah senjata Dewa Baruna yang tak pernah melesat mengenai sasarannya. Maksudnya, dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin itu harus berdasarkan pertimbangan dengan melihat fakta-fakta bijaksana sehingga dapat mengenai sasarannya. Yang kedelapan atau yang terakhir itu adalah Agni Brata. Agni itu artinya api. Artinya seorang pemimpin itu harus memiliki sifat seperti api yang memberikan kehangatan kepada anak buah, membangkitkan semangat bekerja yang berapi-rapi. Gitu. Pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Apabila banyak kekurangan, ketidakjelasan dalam video saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.